Kan dari awal kejadiannya seperti apa sampai akhirnya terjadi penusukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana, suara cukup jelas atau? Sangat jelas, alhamdulillah. Baik Syekh, tafadhal. Syekh. Sudah nampak layarnya, Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah nampak layarnya. Mohon maaf para jamaah, mungkin karena faktor sinyal, saat ini beliau masih berada di Lampung. Kita terus berdoa, semoga beliau selalu dijaga, dilindungi, dipanjangkan umur, karena beliau adalah aset buat kita semuanya. Amin, amin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, gambarnya sudah jelas, suaranya sudah tamam. Monggo Syekh. Alhamdulillah. Ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru tercinta, Habibi Ahmad Al-Habsyi, barakallahu fiik. Dan semua para jamaah dimanapun berada, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya alhamdulillah memastikan keadaan saya membaik. Dan ini kejadian bagi saya 12 tahun. Selama ini selalu kami berusaha seupaya mungkin, sebisa untuk mengajarkan umat, memimpin umat, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian, menjaga akhlak yang mulia, menjaga nikmat aman di negeri kita Indonesia. Dan alhamdulillah, biar orang teliti dan mencari semua video-video, misal insyaAllah tidak ada kata keras atau kasar atau hal-hal yang tidak menenangkan hati. Karena saya selalu berusaha menjaga perasaan hati orang, dan saya ingin juga dibalas dengan perasaan yang baik dan menjaga perasaan bersama. Dan subhanallah, saya sebenarnya punya kebiasaan baca wirid saya setiap hari habis suratul Baqarah, atau juga salawat. Hari kejadian itu mungkin dosa saya terputus suratul Baqarah, karena saya biasa baca wirid sekali. Butuh waktu kurang lebih 35 menit sampai 1 jam untuk habiskan suratul Baqarah. Dan saya merasa agak ini apa namanya, kali ini saya tidak berkesempatan untuk mengakhiri suratul Baqarah sekali sebagai biasanya. Ini saya bagi karena ya, habis saya baca wirid itu, saya sempat 1 juz yang tertunda dan undang itu akhirnya sempatkanlah lagi sebelum asar saya masih sempat untuk menyelesaikan. Dan saya merasa barangkali ini ujian bagi saya karena saya berdosa menunda suratul Baqarah sampai sore. Harusnya kalau saya mulai wirid saya sudah komitmen untuk 1 kali habiskan. Karena memberikan kesempatan buat syaitan tunda nanti sudah habis 1 hari belum bisa kita. Tapi alhamdulillah bisa sebelum acara sudah saya tuntaskan suratul Baqarah. Kemudian saya menghadiri acara dan saya lihat di spanduk. Biasanya saya isi acara, apalagi semenjak COVID ini kita usahakan selalu di masjid. Jarang-jarang sekali kita adakan acara di lapangan. Kenapa? Karena protokol kesehatan di masjid masih bisa kita atur, turun jamaah jarak dan lain sebagainya. Tapi subhanallah kali ini di halaman masjid
sekalian mereka ada hafiz atau sudah tahfiz. Ada anak-anak bawah usia 10 tahun, ada yang juga dewasa, yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 5 juz. Dan posisi panggung ini cukup dekat dengan pintu keluar masuk di jalan. Makanya semua jamaah diarahkan duduknya, posisi duduk jamaah ke sebelah kiri saya dan sebelah depan saya, hadapan saya. Jadi sebelah kanan tidak terlalu ramai supaya tidak terganggu orang masuk keluar dari pintu masjid atau pintu halaman masjid. Dan baru saja saya ketika membaca ada wisuda, saya minta siapa anak-anak yang sudah juara, saya ingin tes baca. Karena program saya yang selalu saya harapkan dan selalu saya tinggalkan, yang kejar hafalan, mohon dijaga bacaan kita. Saya harap bacaan kita sama dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Karena terlalu banyak hafal Quran, tapi bacaan kita belum benar, apalagi suratul Fatihah terutama. Akhirnya saya memanggil seorang anak usia 9 tahun, dan kemudian saya tes bacaannya, sekalian saya pimpin dia untuk memperbaiki beberapa huruf. Suaranya bagus, saya suka suaranya, makanya saya tidak melepaskan. Mulai dari a'udhu sampai waladhdallin, gimana gerakan mulutnya, gimana ucapan hurufnya, saya betul-betul memperhatikan. Begitu selesai, saya ingin memberikan sesuatu untuk dia. Terus kamu mau apa? Saya mau kasih hadiah buat kamu. Mau mainan, mau kasih uang, mau nggak saya kasih sepeda? Kamu suka apa? Kamu punya sepeda nggak? Nggak punya. Udah, mau nggak sepeda? Dia kayak masih bingung gitu. Apa namanya? Belum bisa menjawab. Ya udah, saya bilang coba tanya ibu kamu. Kemudian, dan subhanallah nampaknya anak itu anak kecil karena bapaknya meninggal dunia. Saya tidak tahu di saat itu, baru saya tahu belakangan. Dan subhanallah terpilih dari ratusan anak-anak, hanya dia yang terpilih. Mungkin Allah gerakan hati saya untuk bertemu dengan anak yatim. Kemudian ketika saya minta sama dia, coba tanya ibu kamu. Dia mundar-mandir antara saya sama ibunya. Ibunya pun merasa malu. Saya bilang sama ibunya, ibu kesini aja deh. Sekalian ibu naik panggung. Biar kita ngobrol bersama. Sampai dia sebutkan, mau hadiah umrah. Dan subhanallah, saya sudah di hati saya mempersiapkan untuk kejutan hadiah umrah untuk dia sama ibunya. Apalagi dia anak yatim. Belum sampai saya berbicara, dan teriaksi sama jamaah sekalian, boleh nggak minta HP-nya? Saya mau foto bagi HP ibu. Ibu kasih HP-nya, tapi HP-nya di saat itu nampaknya full data foto. Makanya saya tanya sama jamaah, boleh nggak jamaah pinjamkan HP-nya sebentar? Saya mau foto sama anak sama ibunya. Dan saya masih fokus ke sebelah kiri saya, dan depan saya, belum saya lihat ke kanan. Baru subhanallah, baru dalam hitungan titik, saya begitu menarah ke kanan, masih membicarakan masalah HP. Saya mau pinjam HP dari jamaah. Tiba-tiba ada orang lari naik panggung. Bayangan saya lagi angkat HP. Dan nyangka gitu. Mungkin salah satu orang angkat HP. Maka saya di posisi duduk. Begitu saya lihat dia lari, dan saya sudah bisa memperhatikan wajahnya, dan dia mengangkat tangannya yang memegang pisaunya seperti ini. Dan tujuannya kan, karena apalagi saya lagi duduk, tujuannya ke ini, bagian atas leher atau apa gitu. Dan subhanallah qadarullah, dalam hitungan titikku, saya tidak tahu. Saya bukan orang hebat atau punya kelebihan apa-apa. Cuma saya hanya Allah gerakan dan saya sampai naik ke atas. Cukup untuk melindungi diri saya. Akhirnya tusukan pisau ini masuk ke otot. Di bagian tangan dan cukup dalam. Dan waktu itu saya tidak merasa itu sakit. Begitu saya ditusuk, tampaknya orang ini mau tarik lagi pisaunya.
Dan subhanallah yang saya kaget, respon dari anak itu cukup cepat. Dan menurut saya gerakan cepat untuk tusuk orang dan ambil lagi dalam hitungan detik saja, ini orang terlatih. Ini bukan orang sembarangan. Mohon maaf, saya masih ingat di usia muda saya pas sekolah, namanya anak muda kan kadang-kadang berantem sama anak sekolah, apa namanya, saling ngajar. Saya tahu posisi, di mana posisi orang kuat, di mana posisi orang yang pandai berkelahi sama orang lain, orang-orang. Padahal kalau kita lihat dari segi fisik, fisiknya kurus banget, kurus, kecil. Kalau saya megang bagi satu tangan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi dalam kedatangan dia, yang lengkap, kemudian dengan kekuatan yang sangat luar biasa, ini butuh mental dan dorongan, suruhan-suruhan yang sangat dalam untuk melakukan hal ini. Kemudian begitu diangkat, saya akan bisa Allah angkat tangan tertusuk mungkin 5 sampai 4, jadi 4 sampai 5 senti pisunya masuk ke dalam. Dia ketika berupaya untuk cabut untuk tusuk karena dia merasa gagal, ini wajahnya. Dan ini subhanallah, ini semua dalam hitungan detik saja. Saya masih bisa mempandangi wajahnya, dia ingin tarik lagi. Kemudian subhanallah, Allah akan saya lawan dia, kemudian gerak. Dan ini semua dalam hitungan cepat. Ketika saya bergerak ke arah kiri, terbatah pisaunya. Dan bekas pisaunya 5 atau saya tidak ingat senti, 8 senti ya. Informasi 8 senti. Kemudian ketika saya bergerak kuat, patah pisaunya di dalam. Kita bayangkan kalau pisau itu sepanjang 8 senti masuk ke leher, mungkin sudah habis. Ketika saya bergerak, dia memegang pisaunya, megang kuat, tidak mudah melepas. Dia megang kuat. Ketika dia bergerak dan kuat Allah berikan, patah pisaunya dan bekas pisau yang batang masih di dalam otot saya. Baru saya ketika dalam waktu cepat, alhamdulillah jemaah langsung menahan orangnya dan masih dia megang pisunya, tidak melepas, kuatnya yang memegang pisunya. Kemudian baru saya melihat itu, saya pandangi sambil saya ucapkan alhamdulillah, 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 saya lepas. Kemudian saya lepas, saya buang. Dan sudah bekas pisau sama yang ada di tangan pelakunya sama yang ada di tangan saya, semua di dua-duanya sudah diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Dan begitu saya melepaskan pisau, langsung melindungi saya, membawa saya ke mobil, saya turun panggung melihat jamaah lagi hajar anak muda itu lagi memukul. Saya langsung stop, saya selamatkan. Sampai ada seorang jemaah bawa kursi kayu yang cukup berat. Cuma mereka dipukul sekali mungkin bisa mati anak itu. Makanya langsung saya bilang, stop, kasihan dia, jangan. Begitu alhamdulillah, sampai ada seorang jemaah, begitu mereka sudah mulai stop dan tidak ajar dia lagi, ada seorang masjid atau apa sambil menunggu. Ada seorang jamaah dia mau tarik dia seperti karung. Dia bilang astagfirullah, jangan, tidak boleh itu, tidak boleh, dia manusia, tidak boleh seperti itu. Kita harus menjaga kemuliaan akhlak. Ini baru mereka angkat pelan-pelan dibawakan ke dalam. Langsung saya dibawakan lari ke rumah sakit dan posisi tangan saya sudah full, sudah cair darah dari atas, mencecer sampai ke bawah, sampai ke tangan saya dan bajunya semua. Mungkin karena saya pakai baju hitam, akhirnya jadi apa namanya basah. Tidak kelihatan dari segi warna karena baju saya hitam. Jadi betul-betul basah, robek baju saya, bukan baju dalam pun robek dan juga bekas. Lukanya cukup dalam dan dijahit kurang lebih 6 di bagian dalam, kurang lebih semuanya 10
10 jahitan. Dan subhanallah, saya sebenarnya dalam sekali dakwah apalagi sebelum corona, cukup lama saya tidak berbaju hitam. Selalu baju warna ada putih, beda-beda warna. Cuma kali ini aja subhanallah tahu. Pas saya buka tas ada banyak baju. Cuman ya udah saya mau pakai yang hitam. Dan subhanallah mungkin qadarullah supaya tidak terlalu nampak karena mungkin terlihat bekas darah yang begitu banyak mungkin membuat jamaah tersakit hatinya atau bisa terjadi hal-hal yang dan terhadap yang terjadi. Makanya jujur saja apa yang disampaikan oleh aparat keamanan tadi di Taiwan, walaupun saya merasa kurang nyaman dengan live tadi di berikan waktu yang cukup bisa hakikat kejadian dan belum diberikan kesempatan untuk komen apa yang disampaikan oleh pihak polisi karena apa yang disampaikan oleh pihak polisi di Taiwan beda sama apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda Lampung ketika saya bertemu langsung di Lampung sendiri atas perintah Pak Kapolri, kemudian mereka bertemu dengan saya dan mereka tidak terima ini dianggap gila dan masih diproses dan sampai diperiksa. Dan saya sudah jelaskan sama Kapolda, ini saya bukan orang bodoh, saya tahu persis bagaimana menghadapi karena saya pernah tambah-tambah orang gila, saya tahu yang ada gangguan jiwa. Kita juga pengalaman lama untuk rupiah kita faham betul bagaimana sikap dan reaksi dari orang-orang yang ada gangguan jiwa. Dan kemudian terlihat dari segi perilaku yang terjadi, orang-orang betul-betul niat untuk membunuh. Dan ketika dia gagal, dia masih berupaya. Dan ini perilaku bukan gila, bahkan orang yang ada gangguan jiwa. Dan berlaku dalam semangat dan seperti mendapatkan apa ya, dapat sesuatu yang sangat berharga, makanya dia memperjuangkan mati-matian. Dan subhanallah yang lebih membuat saya lebih bingung lagi ketika pihak polisi bertanya kepada orang tuanya dan mereka langsung berkata 4 tahun anak kami merasa ada tidak nyaman dengan fisik jiwanya dan gangguan jiwanya dan pikirannya. Sedangkan 2 tahun yang lalu dia banyak reaksi di Facebook dan juga di Instagram, foto-foto sama kicik. Nggak bisa 2-4 tahun sakit, tapi kok biasa-biasa aja, beraktivitas biasa-biasa aja. Dan juga yang menjadi tantangan yang harus kita pikirkan, polisi bisa mengambil kesimpulan sementara, walaupun belum ada keputusan akhir, tapi sementara dianggap ini mungkin ada gangguan jiwa. Tapi kok bisa sekalian bisa mengetahui anak ini sangat aktif untuk menonton kegiatan dakwah kami melalui YouTube atau melalui Instagram. Dan dia sampai katanya anak itu saking begitu kagumi dengan figur Jabir ini sampai terbawa dalam mimpi. Katanya begitu. Dan subhanallah kok bisa orang terganggu jiwa, ada gangguan jiwa sampai bisa dia mimpi saya berkali-kali. Jadi justru itu tanda cinta. Kadang-kadang saya berbesar kepada keamanan khususnya polisi. Kalau mau berbicara, tolong dipikirkan apa yang mau dibicarakan dulu supaya masuk akal. Jangan berbicara begitu saja, nanti kami juga orang-orang fahamlah. Orang bisa mendengar, bisa meneliti perbicaraan itu, dan kita ingat bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul lahu yasmut." Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik itu diam. Makanya jangan direaksi. Saya harap aparat polisi yang kita percaya, mohon kepercayaan ini jangan disalahgunakan, dan saya harap ini bisa dimaksimalkan dan dibidangkan dan diproses, karena ini sebenarnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk semua. Kita melindungi para ulama dan
membantu dan saling menolong, dan kewajiban atas polisi untuk melindungi para da'i dan para ulama. Apalagi ulama yang tidak punya urusan masalah keamanan negara maupun hal-hal yang membahayakan. Justru alhamdulillah ulama Indonesia sangat mencintai damai, sangat mencintai akhlak yang mulia. Itu yang diajarkan. Yang selama ini saya belajar. Saya belajar lembut, saya belajar santun, saya belajar adab dari para habaib di Indonesia, saya belajar kemuliaan akhlak dari para kiai NU, saya belajar sopan dari ulama-ulama kita di Indonesia. Luar biasa. Tidak pernah selama ini menyangkut masalah khilafiyah atau hal-hal yang menyakiti. Dan ketika saya punya salah dalam hal-hal, langsung saya berbaiki diri dan langsung saya berani ditambah rasa malu, meminta maaf kepada ulama, meminta maaf kepada masyarakat supaya kita Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya mendapatkan perhatian dari guru yang mulia dan juga mendapatkan perhatian dari Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Wakapolri. Ya, mudah-mudahan dengan keperhatian ini bisa menimbulkan hasil yang benar, bisa menimbulkan hasil yang kenyataannya itu apa sebenarnya. Siapa di belakang mereka ini? Apa tujuannya? Apa yang mereka inginkan dan harapkan? Dan pesan terakhir bagi saya dan untuk jamaah, apapun yang terjadi, ini qadarullah. Dan saya akan terus memperjuangkan. Dan itu selalu doa saya. Ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya. Jangan wafatkan saya. Sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Yang bacaannya seperti bacaan Nabi Muhammad. Dan saya yakin dan percaya, sebelum terwujud pernyataan ini dan cita-cita ini, insya Allah saya tidak boleh diwafatkan oleh Allah. Belum boleh. Sampai insya Allah terwujud. Karena saya yakin, orang yang bersama Al-Quran pasti Allah tolong dia. Walau istama'atil jinnu wal insu ala an yadurruka fi syai'in la yadurruk. Biarpun semua manusia berkumpul bersatu untuk menjatuhkan, untuk menyakiti, untuk membunuh, untuk membawa madarat, mereka tidak akan bicara. Dan mohon doa restu dari Habib Ahmad, kemudian juga para guru, para habaib, jamaah sekalian yang sedang live bersama kami. Mohon doa restu. InsyaAllah kita akan tetap berjuangkan, kita akan terus berdakwah. Kalau mungkin Allah takdirkan mati, kita mati di jalan Allah. Karena ini jalan para nabi dan rasul. Siapa yang tidak bangga mati di jalan Allah? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah, dari Allah, lillah, wa billah, wa ala Allah, wa ila Allah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dan selalu tugas kita. Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Al-Quran, tapi kita mau terpilih menjadi orang yang menyempurnakan cahaya Al-Quran di bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah ya Syekh, jazakumullah. Kita sudah mendapat pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Dengan segala kesabaran antum, keikhlasan antum, meskipun dizolimi, tapi antum masih bisa tampil menjadi penyelamat bagi orang-orang yang hendak membalas kemarahan, memukul, menzolimi pelaku penusukan. Ini sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan tadi juga beliau menitipkan pesan kepada kita, para jamaah, untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, jangan terpancing emosi. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan kita pun